warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartini Bahar, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Serindenrapa. Dan teman saya, beliau adalah Ibu Herlina untuk mata pelajaran IPS. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu Hartini. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, Bu. kita adakan ada yang namanya pertemuan kecil-kecilan seperti ini, Ibu. Ya. Di mana di sini saya ditugaskan sebagai calon guru penggerak Angkatan 6 Ya, Bu. untuk melakukan sebuah supervisi dengan teman sejawat sekolah. Ya. Di mana mata pelajaran Ibu IPS kelas Ya, 7. betul sekali, Bu. Iya. Mungkin dari kegiatan ini ada 3 kegiatan nantinya, Bu. Ada namanya kegiatan pra-observasi, Ya. ada observasi dan pasca observasi dan pasca observasi. Kira-kira apa yang Ibu siapkan untuk kegiatan observasi besok? Ya, kalau kegiatan saya, Bu, di dalam proses pembelajaran besok, kalau Ibu mau melihat kegiatan saya di dalam kelas, adapun yang saya biasa persiapkan itu sebelum saya mengajar, saya harus tahu tujuan pembelajaran apa yang saya akan sampaikan di pembelajaran saya, Bu. Nah, kebetulan tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan besok itu mendeskripsikan jenis dan persebaran sumber daya alam serta pemanfaatannya di lingkungan untuk kegiatan ekonomi. Nah, adapun biasanya itu, Bu, saya juga bagaimana nanti tujuan saya itu bisa tercover ke siswa. Jadi kegiatannya Ibu nanti itu pada saat saya melakukan observasi pada Ibu sedang melakukan proses pembelajaran tentang kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat, ya, Bu? Bukan kegiatan ekonominya saja, Bu, tapi saya mau melihat pemahaman siswa tentang sumber daya alam. Dia bisa mendeskripsikan jenisnya dengan persebarannya serta manfaatnya, Bu. Jadi tujuannya seperti itu. Kira-kira apa persiapan yang Ibu lakukan untuk kegiatan observasi besok? Saya persiapkan itu, Bu. Setidaknya saya harus punya modul, di mana modul itu nanti tercover langkah-langkah yang saya akan lakukan di dalam kegiatan pembelajaran saya, Bu. Dan kebetulan kemarin saya dapat pelatihan, Bu, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini saya rencana mau menerapkan di dalam pembelajaran saya. Nah, karena dari pembelajaran yang saya dapat itu bahwa selama ini sih sebenarnya pembelajaran saya lakukan itu sudah mengaktifkan siswa, Bu, tapi ternyata itu belum berdiferensiasi katanya. Nah, untuk berdiferensiasinya itu kita harus melihat kesiapan kebutuhan belajar siswa, Bu. Nah, saya rencananya di pembelajaran saya nanti itu bagaimana saya mengkelompokkan murid saya untuk sesuai dengan kebutuhannya. Nah, mungkin besok dari materi saya itu, Bu, saya mau melihat diferensiasi siswanya atau muridnya berdasarkan kesiapan belajar mereka, Bu. Jadi langkah atau strategi yang saya lakukan nanti itu di awal pembelajaran, biasanya sih sebenarnya harus di awal tahun, Bu, ya, sudah tercover itu tes diagnostik atau diagnosa siswa tentang kebutuhan belajarnya. Tapi bisa juga di awal pembelajaran dengan materi yang baru, saya nanti membuat pertanyaan-pertanyaan dan saya melihat jawaban-jawaban dari siswa sehingga nanti saya dapat data, Bu. Data tentang siswa yang saya ajar besok itu masuk dia, apakah dia pemahamannya penuh, sedang, ataukah sama sekali tidak paham, Bu. Nah, di situ nanti saya mau bagaimana ya, apakah kira-kira langkah-langkah yang saya lakukan itu bisa tercover siswa sesuai dengan kebutuhan belajarnya itu, Bu. Jadi nanti besok itu Ibu rencananya pada kegiatan observasi melakukan pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Iya, Bu.
Besok kita ketemu pada saat saya akan ke ruangan ibu Iya, Bu. untuk melakukan observasi di dalam ruang kelas untuk melihat bagaimana sistem pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Iya Bu, saya juga mungkin nanti Bu perlu Iya. Ibu perhatikan kira-kira langkah yang saya lakukan itu apakah sudah betul, karena saya ini baru Bu ya, jadi saya perlu suatu rekan yang bisa memperhatikan atau melihat langkah-langkah yang saya lakukan di dalam kelas Bu. Iya. Saya sangat berterima kasih buat ini mau mensupervisi Mensupervisi. saya. Dan kemudian Ibu bertanya tentang apa kesiapan saya. Sudah lama sih Bu, saya ingin seperti ini dan saya bersyukur sekali Bu Artini memfasilitasi saya. Iya, terima kasih Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Iya, Bu, sama-sama. Untuk melakukan supervisi Iya, Bu. di ruangannya Ibu untuk Iya. observasinya. Ya. Jadi berhubung karena waktu, Iya Bu. si peserta didik sudah masuk, jadi cukup untuk hari ini. Iya. Kita ketemu besok untuk Iya. observasinya. Siap Ibu. Bu, siap. Terima Iya. kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Bu. Oke.
Herina, Waalaikumsalam Bu. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan kepada saya untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan kemarin waktu observasi seperti yang kita bicarakan sebelum observasi kita lakukan. Iya Bu. Berdasarkan kemarin tujuan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, kira-kira apakah yang Ibu lakukan itu sudah merasa tercapai atau Ya, bagaimana? kalau menurut perasaan saya Bu, dengan melihat juga dengan aktivitas siswa tadi, saya rasa sudah cukup bagus. Tapi kayaknya ada juga yang perlu diperbaiki Bu. Yang jelas tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, saya bisa analisa bahwa sudah ada 80% bisa tercapai Bu. Oh iya, alhamdulillah. Kira-kira pada saat kegiatan pada saat observasi yang Ibu lakukan, apa kira-kira yang menjadi hambatan pada saat melakukan pelaksanaan pembelajaran? Nah, hambatan yang saya rasakan tadi itu Bu, dengan melihat aktivitas murid di saat pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya munculkan bisa terjawab dengan baik. Kemudian saya bagi dalam kelompok belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Sudah terlaksana dengan baik pula. Kemudian di sini Bu, yang saya kurang ini, makanya saya bilang tadi 80%, karena saya lihat ketika siswa melakukan presentasi itu kurang aktif atau kadang baku dorong-dorong, kurang percaya dirinya untuk tampil di depan. Mungkin masih malu-malu Bu, karena ini kan kelas 7 yang ini diajar. Berdasarkan kemarin kegiatan observasi yang Ibu Iya. lakukan, yang saya lakukan observasi kegiatan Ibu, Iya. saya lihat sudah diterapkan pembelajaran berdiferensiasi Iya, maupun betul sekali. kompetensi sosial emosional. Oh iya, KSE Bu. Iya, KSE. Untuk kegiatan selanjutnya, untuk pembelajaran IPS, Iya. apa kira-kira yang menjadi prioritas yang akan Ibu lakukan pada saat melakukan sebuah pembelajaran untuk menghadapi hambatan-hambatan yang tadi Ibu hadapi tadi? Oh ya, jadi tadi hambatannya kurang percaya diri ya siswa di dalam mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian itu apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi solusi dari hambatan ini. Awalnya pastinya saya harus lebih Bu, perbaiki modul ajar saya. Kemudian mungkin bagaimana memberikan motivasi kepada siswa, membiasakan siswa untuk tampil percaya diri ke depan teman-temannya. Sangat luar biasa yang sudah Ibu lakukan, karena saya ini juga masih belajar tentang bagaimana teknik pembelajaran berdiferensiasi maupun dengan menggunakan kompetensi sosial emosional. Itu merupakan hal positif yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira apa komitmen yang akan Ibu bangun untuk pembelajaran IPS? Komitmen saya supaya terjadi perubahan dari apa yang tadi kurang di pembelajaran saya sebelumnya, ya setidaknya saya harus merefleksi apa yang kurang tadi, kemudian saya berupaya memperbaikinya. Seperti itu tadi saya bilang bahwa kurang percaya siswanya, bagaimana saya memunculkan motivasi atau memunculkan bagaimana siswa supaya lebih percaya diri. Setidaknya membiasakan mereka untuk terus berbicara atau membuat bagaimana dia merefleksi dari pembelajaran-pembelajaran yang saya lakukan supaya dia terbiasa berbicara di depan orang Bu. Kemudian mungkin dia bisa tambahkan juga seperti itu tadi pembelajaran berdiferensiasinya, saya harus melihat bagaimana kebutuhan belajar siswa. Jadi saya harus memfasilitasi siswa-siswa saya atau murid saya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau dia sukanya mungkin lebih aktif bergerak, saya harus pembelajaran yang memunculkan dia kinestesis. Apa yang saya buat langkah-langkah pembelajaran saya di kelompok siswa ini. Kemudian yang suka mungkin hanya diam, saya satukan lagi untuk pembelajaran model visual atau dia hanya mau melihat audiovisual seperti itu Bu, berdasarkan profil belajarnya. Kemudian
Kalau juga saya harus supaya lebih efektif di dalam pembelajaran, saya harus juga sesuai dengan kesiapan belajarnya Bu. Jadi saya harus melihat kira-kira tingkat pemahamannya bagaimana. Ada yang paham penuh atau setengah saja atau sama sekali tidak paham materi itu, seperti itu Bu. Apa tadi yang Ibu tanyakan? Komitmen seperti itu. Jadi saya harus bagaimana melihat dari siswa tersebut, saya harus merefleksi dari kegiatan yang saya lakukan supaya kedepannya lebih bagus lagi. Seperti itu Bu. Iya. Sangat luar biasa Ibu ini dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Mungkin ada Bapak yang ingin disampaikan kepada Ibu Herlina? Ya, saya kira itu tadi Ya, kan? apa yang Ibu Ati sampaikan Ya. sudah sesuai dengan coaching, dengan alur ceritanya, yang mengawali dengan tujuan, Iya. kemudian dikali juga Iya. apa kendala-kendala dari Ibu Herlina untuk melakukan pembelajaran kita. Saya kira cukup bagus, cukup bersemangat juga dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Saya kira itu. Oh iya, terima kasih Pak. Mungkin untuk hari ini tentang pasca observasi yang telah kita lakukan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Herlina telah memberikan kesempatan kepada saya bersama dengan PP saya untuk melakukan pasca observasi dari kegiatan yang dilakukan. Iya. Sama Bu. Ya. Berhasil semua. Iya.